Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ramadhani Zaitunisa dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen komputer. Pada generasi sebelumnya, teknologi komputer dapat dilihat pada seperangkat alat yang memiliki monitor, keyboard, mouse, satu set alat pemroses seperti CPU, hard disk, memori, motherboard, dan DVD drive yang dikemas dalam sebuah casing. Namun, sekarang berkembang dalam bentuk mini dan kompak seperti perangkat mobile dan laptop. Terdapat beberapa komponen utama pada komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah salah satu jenis alat input yang terdiri atas berbagai macam tombol, mulai dari karakter alfabet, numerik, hingga tombol khusus yang memiliki fungsi sesuai dengan jenis tombolnya. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah alat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor pada area layar monitor yang biasanya dilengkapi dengan tombol dan fungsi tertentu. Yang ketiga adalah monitor. Monitor merupakan jenis perangkat output yang dapat mengubah sinyal digital dari komputer melalui port VGA menjadi tampilan grafis sehingga memungkinkan pengguna dapat melihat gambar atau video. Yang keempat, casing. Casing merupakan wadah atau tempat dudukan berbagai perangkat keras komputer seperti motherboard, power supply, hard disk, dan lainnya. Selain itu, casing juga berfungsi untuk melindungi perangkat komputer dari debu, kotoran, panas, meredam getaran atau benturan, serta mampu menyalurkan panas hasil kerja komputer. Yang kelima adalah power supply. Power supply adalah komponen penting dalam komputer yang berguna untuk menyuplai aliran listrik ke motherboard dan beberapa perangkat keras lainnya yang dipasang dalam sebuah casing. Ciri utama power supply adalah berbentuk kotak yang memiliki sambungan listrik AC. Cara kerja power supply adalah mengubah arus listrik AC menjadi DC yang sekaligus menjadi pembangkit tegangan dan mengatur kestabilan arus listrik yang dialirkan ke komponen komputer. Power supply yang beredar di pasaran saat ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, AT atau Advanced Technology. AT memiliki jumlah pin konektor power sebanyak 200 buah dengan dukungan arus listrik sebesar 250 watt. Jenis yang kedua yaitu ATX atau Advanced Technology Extended. ATX menggunakan 20 pin konektor. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu BTX. BTX atau Technology Extended Balance. BTX memiliki dua kabel, satu kabel yang menuju ke motherboard sebanyak 24 pin, kabel power untuk SATA dengan pin konektor sebanyak 15 buah. Yang keenam adalah motherboard. Motherboard merupakan sirkuit rangkaian elektronik sebagai pusat pengendali aliran data serta listrik proses utama. Selain itu, motherboard juga dapat dikatakan sebagai penghubung antar komponen yang dipasang pada komputer, misalnya CPU, hard disk, DVD drive, port USB, dan port VGA. Yang ketujuh adalah memori. Memori berfungsi menyimpan semua proses yang akan dikerjakan dalam CPU dan setiap data yang diproses atau dihasilkan oleh CPU. Ada dua jenis memori utama, yaitu yang pertama adalah ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan memori yang menyimpan data BIOS atau Basic Input System dan berfungsi untuk mengatur komponen-komponen dalam komputer. Memori tersebut hanya dapat dibaca saja. Yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori yang mendukung proses penulisan dan pembacaan data yang tersimpan ketika komputer bekerja.
Yang kedelapan adalah prosesor. Prosesor merupakan bagian dari komputer yang paling penting. Setiap data yang diberikan oleh peranti input akan diproses sesuai instruksi yang diberikan. Oleh karena itu, bagian ini juga sering disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit. Seiring berjalannya waktu, hard disk berkembang menjadi hard disk eksternal yang menyediakan tempat penyimpanan dengan kapasitas besar dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Sekian video penjelasan materi komponen-komponen komputer dari saya. Jangan lupa di like ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.